Suatu hari sebelum sholat maghrib, sebuah mobil melaju kencang dengan kecepatan ekstrim dan menabrak seorang pemuda yang sedang berjalan di depan pintu dealer mobil, sehingga menyebabkannya meninggal di tempat. Si pengemudi mobil pun langsung melarikan diri, tetapi polisi berhasil menangkapnya pada hari yang sama. Ketika si petugas polisi memeriksa surat-surat dan identitas milik si pemuda yang meninggal tersebut, diketahuilah bahwa dia datang untuk mencari pekerjaan di tempat dealer mobil di depan tempat dia meninggal dunia. Dan jasad si almarhum ini pun dibawa ke rumah sakit lalu disimpan di lemari pendingin jenazah. Dan setelah 2 minggu berlalu, tidak ada seorang pun yang bertanya tentangnya. Sehingga petugas polisi yang menangani kejadian tersebut pun menemukan sebuah nomor ponsel kemudian langsung menghubunginya. Dan ketika tersambung, diketahuilah bahwa yang menjawabnya ternyata adalah istrinya. Dan dia berkata bahwa suaminya pergi 2 minggu yang lalu untuk mencari pekerjaan. Dan semenjak hari itu, dia tidak diberi kabar tentangnya. Dia pun beserta kedua anaknya terus menunggu kabar dan kepulangannya. Sehingga si petugas yang mendengar hal itu pun mulai memikirkannya dan tidak tahu bagaimana harus memberitahu dia tentang kematian suaminya tersebut. Namun 2 hari kemudian, dia menghubunginya kembali dan memberitahunya tentang hal tersebut. Sehingga sang istri yang mendengarnya sangat terpukul dan langsung menangis. Kemudian si polisi itu meminta kepada istrinya agar salah satu kerabatnya datang untuk mengurus kasus ini. Namun sang istri memberitahunya bahwa dia tidak memiliki satupun kerabat. Sehingga si petugas pun langsung menindaklanjuti masalah janda ini dengan sendirinya. Sampai akhirnya si pemuda itu pun dimakamkan. Dan pengadilan memerintahkan si tersangka pengemudi itu untuk membayar uang kepada janda itu sebagai gantinya atas kematian suaminya tersebut. Tetapi si pengemudi ini malah mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan bahwa dia tidak mempunyai apa-apa dan dia tidak dapat membayarnya. Dan kasus ini akan ia selesaikan dan ia akan membayarkan uang ganti rugi kepada si janda ini ketika kondisi keuangannya membaik. Sehingga sang janda itu pun mulai berdoa kepada Allah untuk membalas dendam padanya apabila dia berbohong. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan si petugas polisi itu pun menyantuni sang janda dan kedua anaknya tersebut dengan sejumlah uang dan memberikannya kepada mereka. Dan setelah hari-hari berlalu, tepat di hari insiden tersebut, si petugas diberi kabar bahwa telah terjadi insiden kecelakaan di tempat yang sama. Sehingga dia langsung pergi ke tempat kejadian untuk menyelidikinya. Dan ternyata dia menemukan bahwa sebuah mobil telah menabrak seorang pria yang menyebabkannya meninggal dunia di tempat. Setelah mencari surat-surat yang dimilikinya, si petugas menemukan bahwa korbannya ternyata adalah tersangka dari insiden kecelakaan si pemuda yang sebelumnya. Dan diketahuilah bahwa si pria itu telah menzolimi sang janda karena tidak membayar uang untuk mengganti kerugian atas meninggalnya suaminya dulu. Si petugas pun langsung menemui sang hakim yang akan mengurus perkara pria ini. Dan ketika hakim bertanya kepada si pemilik mobil yang menabrak korban, sang hakim pun memutuskan bahwa si pengendara yang menabrak pria itu harus membayar uang ganti rugi kepada sang janda korban yang sebelumnya. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام